Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Yang pertama, definisi jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan keuangan yang mencatat transaksi bisnis secara kronologis. Ini adalah dokumen ultimate untuk mencatat semua debit dan kredit dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Jurnal umum mencatat semua transaksi tanpa memandang jenisnya, menjadi dokumen ultimate dalam proses pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan utama dari jurnal umum adalah yang pertama ada mencatat transaksi secara kronologis. Jurnal umum mencatat semua transaksi bisnis secara kronologis, sehingga menyediakan catatan yang terstruktur dan teratur tentang aktivitas keuangan perusahaan. Yang kedua, memfasilitasi analisis keuangan. Jurnal umum menyediakan data yang penting untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Dengan melihat transaksi yang dicatat, manajemen dapat mengevaluasi pendapatan biaya dan kinerja finansial secara keseluruhan. Yang ketiga, dasar pembuatan laporan keuangan. Informasi yang tercatat dalam jurnal umum digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus KAS. Laporan ini memberikan gambaran tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan kepada pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditor, dan investor. Yang keempat, menjaga akuntabilitas. Dengan mencatat setiap transaksi secara rinci dan akurat, jurnal umum membantu dalam menjaga akuntabilitas internal perusahaan. Ini juga mendukung kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan kebijakan keuangan berlaku. Yang kelima, membantu audit dan pemeriksaan. Jurnal umum juga berperan penting dalam proses audit internal dan eksternal. Data yang tersedia dalam jurnal umum memungkinkan editor untuk memverifikasi keabsahan transaksi dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya. Secara keseluruhan, jurnal umum memiliki peran yang krusial dalam mengelola dan melaporkan aktivitas keuangan sebuah entitas bisnis atau organisasi. Lalu selanjutnya, fungsi utama dari jurnal umum adalah yang pertama, mencatat transaksi. Jurnal umum mencatat semua transaksi bisnis secara kronologis dan sistematis. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal umum untuk mencatat perubahan dan dalam pos akun tertentu. Yang kedua, memastikan keseimbangan debit kredit. Jurnal umum memastikan bahwa setiap transaksi yang dicatat memiliki jumlah debit yang sama dengan jumlah kredit. Ini mencerminkan prinsip dasar akuntansi yang disebut prinsip keseimbangan. Yang ketiga, dasar penyusunan laporan keuangan. Informasi yang tercatat dalam jurnal umum menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Jurnal umum menyediakan detail transaksi yang diperlukan untuk menyusun laporan-laporan ini. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi keuangan. Jurnal umum membantu manajemen atau memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Dengan melihat catatan transaksi yang terdapat dalam jurnal umum, manajemen dapat melacak arus kas, mengelola biaya, dan mengidentifikasi tren yang signifikan. Yang kelima, basis untuk audit dan verifikasi. Jurnal umum menyediakan data yang penting untuk proses audit internal dan eksternal. Auditor menggunakan informasi dalam jurnal umum untuk memverifikasi keabsahan transaksi, mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan,
dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya. Yang keenam, mendukung keputusan manajemen. Informasi yang tercatat dalam jurnal umum membantu manajemen dalam mengambil keputusan finansial yang baik. Analisis dari jurnal umum dapat memberikan wawasan tentang kinerja bisnis, likuiditas, dan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, jurnal umum merupakan instrumen yang sangat penting dalam proses akuntansi untuk mencatat, memantau, dan melaporkan aktivitas keuangan sebuah entitas bisnis atau organisasi. Selanjutnya ada manfaat jurnal umum. Manfaat dari penggunaan jurnal umum dalam proses akuntansi sangatlah penting. Berikut ada beberapa manfaat utama dari jurnal umum. Yang pertama, pencatatan yang terstruktur. Jurnal umum menyediakan sistem pencatatan yang terstruktur dan kronologis. Untuk semua transaksi bisnis, ini memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan rapi dan tidak terlewat. Yang kedua, keseimbangan dan akurasi. Jurnal umum memastikan bahwa setiap transaksi memiliki keseimbangan antara debit dan kredit. Hal ini membantu dalam menjaga akurasi data keuangan dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Yang ketiga, dasar untuk laporan keuangan. Data yang dicatat dalam jurnal umum merupakan dasar utama untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan ini penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan strategis. Yang keempat, analisis keuangan. Jurnal umum menyediakan informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis keuangan. Manajemen dapat mengidentifikasi tren, menghitung rasio keuangan, dan memantau kinerja keuangan secara lebih efektif berdasarkan data tercatat dalam jurnal umum. Yang kelima, pemantauan arus kas. Dengan mencatat setiap transaksi secara terperinci, jurnal umum membantu dalam memantau arus kas perusahaan. Hal ini sangat penting untuk manajemen likuiditas dan pengelolaan keuangan yang efisien. Yang keenam, basis untuk audit. Jurnal umum menyediakan dokumen yang diperlukan untuk proses audit internal dan eksternal. Auditor menggunakan informasi dalam jurnal umum untuk memverifikasi keabsahan transaksi, memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, dan memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan benar. Yang ketujuh, peningkatan transparansi. Dengan menjaga catatan yang rapi dan akurat dalam jurnal umum, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan pelaporan keuangan kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Secara keseluruhan, jurnal umum memiliki peran yang sangat vital dalam memfasilitasi proses akuntansi yang efektif dan menyediakan informasi keuangan yang penting bagi manajemen, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, yang terakhir ada membuat jurnal umum melibatkan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, identifikasi transaksi. Identifikasi semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu, biasanya sehari, seminggu, atau bulan tertentu. Transaksi dapat berupa penjualan, pembelian, pembayaran, penerimaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pengumpulan bukti transaksi. Kumpulkan bukti atau dokumen pendukung untuk setiap transaksi yang akan dicatat. Ini bisa berupa faktur, kwitansi, bukti pembayaran, dan dokumen yang lain yang menunjukkan adanya transaksi tersebut. Yang ketiga, penentuan akun yang terlibat. Tentukan akun-akun yang terlibat dalam setiap transaksi. Misalnya, untuk transaksi penjualan bisa melibatkan akun kas jika tunai, atau piutang usaha jika kredit kepada pelanggan. Demikian pula, untuk pembelian bisa melibatkan akun kas jika tunai atau hutang usaha jika kredit dari pemasok. Yang keempat, debit dan kredit. Tentukan apakah transaksi tersebut akan mempengaruhi akun dengan mendebit atau mengkreditnya. Prinsip dasar akuntansi adalah bahwa setiap transaksi harus memiliki jumlah total debit yang sama dengan jumlah total kredit. Yang kelima,
Pencatatan dalam jurnal umum, catat setiap transaksi dalam jurnal umum dengan format yang telah ditentukan. Format umum untuk jurnal umum adalah ada tanggal transaksi, nomor transaksi, nama akun yang terlibat, jumlah debit, jumlah kredit, deskripsi singkat mengenai transaksi. Lalu yang keenam, penyusunan dan pemeliharaan. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal umum, pastikan untuk menyimpan dan memelihara jurnal umum ini dengan rapi dan aman. Jurnal umum ini akan menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan di masa yang akan datang. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat membuat jurnal umum yang akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar akuntansi untuk merekam dan melacak semua transaksi keuangan perusahaan atau organisasi Anda. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan studi kasus jurnal umum. Untuk soalnya ada di slide sebelumnya. Tanggal 1 Januari, pemilik menyetor modal awal sebesar Rp 100 juta ke rekening bank perusahaan. Di sini ditulis tanggal 1 Januari, tanggal 1, keterangannya kas di debit, modal di kredit. Kas 100 juta di debit, modal di kredit 100 juta. Lanjut, tanggal 3, perusahaan membeli peralatan kantor seharga 15 juta secara tunai. Berarti ini mengurangi kas perusahaan dan menambah aset peralatan kantor. Jadi, peralatan kantor ditaruh di debit, kas di kredit. Peralatan Lanjut, tanggal 5, perusahaan membayar sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 24 juta secara tunai. Berarti ini mengurangi kas perusahaan. Berarti sewa dibayar di muka di debit, kas di kredit. Lanjut ke tanggal 10. Perusahaan menerima pendapatan dari jasa konsultasi sebesar 30 juta yang dibayar tunai. Berarti ini nambahin kas perusahaan. Kas di debit, pendapatan jasa konsultasi di kredit.
Lanjut tanggal 15. Perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 8 juta secara tunai. Berarti ini mengurangi kas perusahaan. Beban gaji di debit, kas di kredit. Lanjut tanggal 20. Perusahaan menerima pendapatan dari jasa konsultasi sebesar 25 juta dari klien yang akan membayar dalam 30 hari. Berarti beban Oke, lanjut tanggal 20. Perusahaan menerima pendapatan dari jasa konsultasi sebesar 25 juta dari klien yang akan membayar dalam 30 hari. Berarti piutang usaha di debit, pendapatan jasa konsultasi di kredit. Oke, lanjut ke tanggal 25. Perusahaan membayar tagihan listrik dan air sebesar 1.500.000 secara tunai. Berarti ini mengurangi kas perusahaan. Jadi beban listrik dan air di debit, kas di kredit. Oke, lanjut ke tanggal 28 Januari. Perusahaan membayar biaya iklan di media online sebesar 2 juta secara tunai. Berarti ini mengurangi kas perusahaan. Beban iklan ditaruh di debit, kas di kredit. Oke, lanjut yang terakhir tanggal 31 Januari. Perusahaan menerima pembayaran sebagian dari piutang klien sebesar 15 juta secara tunai. Berarti ini nambahin uang kas perusahaan sama mengurangi piutang. Jadi kas di debit, piutang usaha di kredit.
Baik, cukup sekian studi kasus jurnal umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisti Dwi Putri dengan NIM 2330811135. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu buku besar. Di sesi kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang buku besar yang merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pembukuan akuntansi. Buku besar berfungsi sebagai catatan utama dari semua transaksi keuangan perusahaan dan pemahaman yang baik tentang cara kerjanya yang sangat penting untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan andal. Jadi, kita akan mulai dari artian, tujuan, fungsi, manfaat, studi kasus, dan kesimpulan. Kita mulai. Yang pertama yaitu ada pengertian buku besar. Buku besar adalah sarana untuk mendokumentasikan semua bentuk perubahan dalam suatu akun dikarenakan adanya transaksi keuangan. Isi dari buku ini adalah sejumlah perkiraan tentang ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan terhadap perubahan dalam akun, yakni aktiva, modal, dan kewajiban perusahaan. Umumnya, buku besar adalah buku utama dari segala catatan transaksi keuangan serta jurnal akuntansi yang ada serta penggolongan rekening serupa. Buku besar juga menjadi dasar dari pembuatan laporan laba rugi dan laporan neraca. Buku besar dapat menjadi tempat memberikan informasi saldo serta nilai transaksi pada setiap kode perkiraan dalam periodenya. Jadi, secara keseluruhan dari pengertian adalah buku besar adalah alat vital dalam sistem akuntansi yang memungkinkan untuk pencatatan, pelacakan, dan pelaporan transaksi keuangan secara sistematis. Dengan memahami buku besar, kita bisa lebih mudah mengelola dan memantau kesehatan finansial suatu entitas, serta memastikan integritas dan akurasi data keuangan. Yang selanjutnya ada tujuan buku besar. Tujuan buku besar dibuat dengan bertujuan untuk mencatat transaksi-transaksi secara detail dan akurat. Buku besar mengumpulkan dan mengorganisasi data transaksi untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, seperti neraca dan laporan laba rugi. Informasi ini penting untuk pengambilan keputusan manajerial dan eksternal. Lalu tujuannya mencatat transaksi-transaksi secara detail dan akurat dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam sebuah siklus akuntansi. Selain itu juga tujuan buku besar akuntansi adalah mendukung pengendalian internal dengan mencatat semua transaksi secara rinci. Buku besar mendukung pengendalian internal dengan memungkinkan identifikasi dan perbaikan kesalahan serta penyimpangan. Ini membantu dalam menjaga integritas data keuangan dan mencegah penyelewengan. Selanjutnya, menyediakan dasar untuk audit dan verifikasi. Buku besar menyediakan catatan yang dapat diperiksa dan diverifikasi selama proses audit. Auditor dapat menggunakan buku besar untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, memudahkan analisis keuangan. Informasi yang tercatat dalam buku besar memudahkan analisis keuangan dengan menyediakan data yang diperlukan untuk analisis rasio, tren keuangan, dan evaluasi kinerja perusahaan. Yang terakhir adalah mendokumentasikan jejak transaksi. Buku besar mendokumentasikan jejak historis dari transaksi keuangan yang penting untuk referensi di masa mendatang dan untuk memenuhi persyaratan regulasi atau kebijakan perusahaan. Nah, dengan tujuan-tujuan ini, buku besar membantu memastikan bahwa informasi keuangan perusahaan dikelola dengan baik dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan serta keputusan regulasi. Selanjutnya yaitu fungsi buku besar. Fungsi buku besar adalah untuk meringkas segala data transaksi yang telah tercatat dalam jurnal umum. Selain itu, fungsinya juga sebagai alat pengelompokan data keuangan sesuai dengan jumlahnya.
mulai dari terbesar hingga dari terkecil. Lalu, manfaat buku besar adalah salah satunya membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan selesai tepat pada waktunya. Dan juga memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan pencatatan yang teratur, pemantauan saldo, dan penyusunan laporan yang akurat, buku besar mendukung pengendalian internal, analisis keuangan, dan pengambilan keputusan strategis. Selain itu, buku besar juga berfungsi sebagai dokumentasi penting yang mempermudah audit dan memenuhi persyaratan regulasi. Oke, jadi kesimpulannya adalah buku besar merupakan pencatatan lanjutan setelah jurnal umum. Adanya pembuatan buku besar akan membuat data-data tersaji dengan detail sebelum menyusun neraca saldo. Buku besar memiliki beberapa bentuk dan penggunaan yang berbeda-beda, tergantung skala dan kebijakan perusahaan. Jurnal umum dan buku besar merupakan tahap awal yang tidak terpisah dalam sebuah siklus akuntansi. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus dari PT Cahaya Sukses, sebuah perusahaan jasa konsultan IT yang baru didirikan pada 1 Januari 2024. Sekarang kita lihat transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2024 dan bagaimana pencatatan dalam buku besar dilakukan sendiri. Pada tanggal 1 Januari, pemilik menyetorkan modal awal sebesar 100 juta ke rekening bank perusahaan. Transaksi ini dicatat sebagai tambahan modal pada sisi kredit dan uang masuk ke rekening bank dicatat pada sisi debit. Kemudian pada 3 Januari perusahaan membeli peralatan kantor dengan harga 15 juta rupiah secara tunai. Pembelian ini dicatat sebagai penambahan aset peralatan kantor di debit dan pengurangan kas di kredit. Selanjutnya, pada 5 Januari, perusahaan membayar sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 24 juta. Pembayaran ini dicatat sebagai pengeluaran sewa di debit dan pengurangan kas di kredit. Pada tanggal 10 Januari, PT Cahaya Sukses menerima pendapatan dari jasa konsultasi sebesar 30 juta yang dibayar tunai. Transaksi ini meningkatkan pendapatan di kredit dan kas di debit. Pada 15 Januari, perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 8 juta. Pengeluaran ini dicatat sebagai beban gaji di debit dan pengurangan kas di kredit. Lalu pada tanggal 20 Januari perusahaan menerima pendapatan dari jasa konsultasi sebesar 25 juta dengan klien yang akan membayar dalam 30 hari. Transaksi ini dicatat sebagai piutang usaha di debit dan pendapatan di kredit. Lalu pada 25 Januari perusahaan membayar tagihan listrik dan air sebesar 1.500.000. Pengeluaran ini dicatat sebagai beban utilitas di debit dan pengurangan kas di kredit. Kemudian pada tanggal 20 Januari perusahaan membayar biaya iklan di media online sebesar 2 juta rupiah. Pembayaran ini dicatat sebagai beban iklan di debit dan pengurangan kas di kredit. Dan yang terakhir, pada tanggal 31 Januari perusahaan menerima pembayaran sebagian piutang dari klien sebesar 15 juta. Pembayaran ini dicatat sebagai pengurangan piutang usaha di kredit dan peningkatan kas di debit. Itulah pencatatan transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2024 di PT Cahaya Sukses. Semoga penjelasan ini bisa membantu memahami bagaimana sebuah perusahaan baru melakukan pencatatan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, poin selanjutnya mengenai bagan perkiraan yang akan dijelaskan oleh saya, Dea Septiananda dengan NIM 2330811108. Jadi, daftar perkiraan di dalam buku besar sering disebut juga dengan bagan perkiraan atau chart of account.
Urutan perkiraan dalam bagan perkiraan ini harus sesuai dengan urutan pos-pos dalam neraca dan juga perhitungan laba rugi. Perkiraan-perkiraan tersebut diberi nomor untuk mempermudah pengkodean, baik dalam buku besar maupun referensi pembukuan. Pemberian nomor pada perkiraan aktiva dalam buku besar awalnya diawali nomor 1, kewajiban di nomor 2, modal awal di nomor 3, pendapatan di nomor 4, dan nomor 5-nya yaitu beban-beban. Kemudian, masing-masing perkiraan akan diberi nomor urut dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Setiap perkiraan biasanya bisa 2-4 digit sesuai kebutuhan perusahaan. Bagan perkiraan memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama, membedakan antara berbagai jenis transaksi keuangan seperti penjualan, pembelian, dan penerimaan kas. Yang kedua, menyederhanakan proses pencatatan transaksi ke dalam akun yang tepat. Yang ketiga, mencatat terjadinya kesalahan pencatatan karena setiap transaksi sudah memiliki akun yang jelas. Dan yang terakhir, menyediakan data yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Selain definisi dan tujuan tadi, bagan perkiraan juga memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu menentukan akun mana yang akan digunakan untuk mencatat setiap transaksi, membantu perusahaan dalam mengontrol transaksi keuangan, menyediakan data yang diperlukan untuk menyusun berbagai jenis laporan keuangan, dan juga memungkinkan perusahaan melakukan analisis keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Adapun manfaat dari penggunaan bagan perkiraan antara lain memudahkan dan mempercepat proses pencatatan dan pelaporan keuangan, meningkatkan keakuratan data keuangan, menyajikan informasi keuangan yang jelas dan mudah dipahami, memungkinkan perbandingan kinerja keuangan antar periode atau dengan perusahaan lain, dan juga memastikan perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku. Baik, setelah mengetahui apa itu definisi bagan perkiraan dan apa saja tujuan, fungsi, dan juga manfaatnya, berikutnya saya akan menjelaskan contoh studi kasusnya. Untuk menyusun bagan perkiraan bagi PT Cahaya Sukses, kita perlu membuat tabel yang mencakup semua akun yang terlibat dalam transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2024. Biasanya, bagan perkiraan dibagi menjadi beberapa kategori utama seperti aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Setiap kategori memiliki nomor akun, nama akun, dan saldo. Yang pertama ada kas dengan nomor akun 101. Saldo akhirnya yaitu 94.500.000. Berikutnya ada piutang usaha dengan nomor akun 102. Saldo akhir didapatkan dari pendapatan yang belum dibayar 25.000 dikurangi 15 juta dari pembayaran piutang. Jadi saldo akhir piutang usaha yaitu 10 juta. Untuk pembelian perlengkapan kantor dengan nomor akun 103, saldo akhirnya adalah 15 juta. Yang kelima ada beban gaji dengan nomor akun 105, saldo akhirnya yaitu 8 juta. Beban listrik dan air dengan nomor akun 106, saldo akhirnya yaitu 1.500.000. Selanjutnya ada beban iklan dengan nomor akun 107, saldo akhirnya yaitu 2 juta. Dilanjut dengan modal pemilik dengan nomor akun 301, saldo akhir yaitu 100 juta. Yang terakhir pendapatan jasa dengan nomor akun 401, saldo akhirnya yaitu sebesar 55 juta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika Krisna Dewi Putra dengan NIM 233081136, kelas 2D, Administrasi Bisnis. Pengertian bentuk buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun dalam akuntansi yang mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan atau entitas. Bentuk buku besar mengacu pada format cara pengajian akun-akun tersebut. Ada beberapa bentuk buku besar yang diumumkan digunakan, antaranya buku besar T-account. Bentuk ini menyerupai huruf T dengan nama akun di atas sisi kiri dan debit dan sisi kanan kredit. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dan digunakan untuk penjelasan konsep dasar akuntansi. Yang kedua, buku besar satuan kolom. Setiap akun dalam buku besar memiliki satu kolom. Di atasnya menunjukkan transaksi secara kronologis. Debit dilakukan mencatat nilai positif untuk debit dan nilai negatif untuk kredit. Dan yang ketiga, buku besar dua kolom. Memiliki dua kolom untuk mencatat transaksi, satu contoh debit, satu contoh untuk kredit. Hal ini memudahkan dalam melihat jumlah total yang didebitkan dan dikreditkan pada suatu periode tertentu. Selanjutnya, yang keempat, yaitu buku besar multikolom. Buku besar multikolom biasanya digunakan dalam perusahaan besar dan banyak transaksi. Buku besar ini memiliki beberapa kolom untuk berbagai informasi, seperti nomor referensi, tanggal, keterangan, debit, dan kredit, dan saldo. Jadi, fungsi utama bentuk buku besar adalah mencatat dan merangkum semua transaksi yang terjadi dalam suatu periode, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan seperti neraca saldo dan laporan laba rugi. Adapun contoh bentuk sekontro ada dua, seperti bentuk tabel A dan bentuk tabel B. Selanjutnya, ini adalah contoh bentuk stafel bersaldo rangkap. Selanjutnya, tujuan bentuk buku besar. Tujuan bentuk buku besar adalah untuk mencatat, merangkum, dan melacak semua transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah organisasi atau bisnis. Buku besar merupakan salah satu bagian dari sistem akuntansi yang penting karena berfungsi sebagai pusat data yang mengumpulkan informasi. Yang pertama, mencatat transaksi. Buku besar mencatat semua transaksi keuangan seperti penjualan, pembelian, pembayaran, penerimaan, dan sebagainya. Setiap transaksi akan dicatat secara terperinci untuk memastikan akurasi data keuangan. Yang kedua, ada klasifikasi data, yaitu buku besar mengklasifikasikan transaksi ke dalam berbagai akun seperti kas, piutang, persediaan, utang, modal, dan lain-lain. Ini memudahkan dalam mengelola dan mengorganisir data keuangan. Selanjutnya, ada menentukan saldo akun, yaitu dengan mencatat setiap transaksi dalam buku besar, perusahaan dapat menentukan saldo setiap akun. Pada akhirnya, periode akuntansi ini sangat penting untuk menilai posisi keuangan perusahaan agar agar perusahaan dapat mengetahui lebih baik tentang. Selanjutnya, fungsi bentuk buku besar. Fungsi bentuk buku besar dalam akuntansi memiliki beberapa fungsi penting, antara lain: 1. Pencatat transaksi. Buku besar digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Setiap transaksi yang tercatat dalam jurnal atau khusus akan dipindahkan depositing ke akun-akun terkait dalam buku besar. Yang kedua, pengelompokan informasi. Buku besar mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis akun, seperti aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Ini memudahkan dalam melihat jumlah total dan perubahan pada setiap akun individu. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan. Informasi yang ada dalam bentuk buku besar digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca laba rugi. Buku besar menambahkan data-data yang diperlukan untuk menggambarkan posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Yang 4, kontrol internal. Buku besar membantu dalam mengontrol dan memantau transaksi keuangan yang terjadi. Dengan adanya pencatatan yang rapi, sistematis, perusahaan mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam catatan keuangan.
Dan yang terakhir, yang kelima adalah analisis dan pelaporan. Buku besar menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk analisis keuangan, seperti menganalisis tren pendapatan dan beban, serta mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Jadi, secara keseluruhan, bentuk buku besar merupakan alat penting dalam proses akuntansi untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat secara akurat dan dapat ditelusuri kembali jika ada hal yang akan diperlukan. Selanjutnya ada manfaat dari bentuk buku besar. Manfaat dari penggunaan buku besar akuntansi meliputi yang pertama, pemantauan transaksi keuangan, yaitu buku besar memungkinkan perusahaan untuk membuat transaksi yang terjadi dalam setiap satu transaksi perusahaan dan melacak semua pergerakan secara rinci. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan. Buku besar menyediakan data yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan secara terugi maupun data. Yang ketiga, pengelolaan informasi. Buku besar membantu memilih pengelompokan jenis akun, kewajiban, pendapatan, dan beban ini, memudahkan analisis keuangan dan pelaporannya. Yang keempat, deteksi kesalahan atau penyimpangan. Dengan menyimak sistematis, membantu menggunakan atau menyimak transaksi keuangan ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan koreksi dengan cepat dan mencegah. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh kasus tentang bentuk buku besar. Berikut contoh kasus. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan bentuk buku besar menggunakan tabel Sukontoro, yaitu bentuk Sukontoro berajur. Dalam tabel ini ada keterangan debit, keterangan kredit. Jadi kita langsung memasukkan contoh kasus tadi ke dalam tabel yang ada di tersebut. Misalnya di keterangan kita Januari tahun 2024, tanggal di Januari 2024, debit awal yaitu modal dengan modal 100 juta, dan debit peralatan kantor 15 juta, debit sewa kantor 24 juta, debit gaji karyawan 8 juta, debit biaya listrik dan air 1.500.000, debit biaya iklan 2 juta, debit pendapatan jasa, debit piutang 15 juta. Selanjutnya ada keterangan kredit, yaitu seperti sewa kantor 24 juta, kredit piutang 15 juta, kredit peralatan kantor 15 juta, kredit karyawan 8 juta, kredit biaya listrik dan air 51.500.000, kredit biaya iklan 200.000 2 juta, kredit pendapatan jasa konsultasi 30 juta, kredit piutang 500 juta, kredit modal 100 juta, dan yang terakhir kredit peralatan kantor sebesar 15 juta. Adapun misalnya kredit gaji karyawan juga bisa masuk, dan kredit biaya iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi. Saya akan menjelaskan pemindahan atau posting dalam konteks akuntansi. Pemindahan atau posting dalam konteks akuntansi merujuk pada proses mentransfer data dari buku harian atau jurnal ke buku besar. Proses ini bertujuan untuk mengorganisir dan mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun yang sesuai. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi transaksi atau tentukan transaksi yang telah dicatat di jurnal. Yang kedua, pilih akun yang tepat. Tentukan akun buku besar yang akan dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang ketiga, masukkan tanggal. Cantumkan tanggal transaksi pada kolom yang sesuai di buku besar. Yang keempat, ada masukkan jumlah. Tulis jumlah debit atau kredit sesuai dengan yang dicatat di jurnal. Yang kelima, buat referensi. Berikan referensi atau nomor halaman jurnal untuk melacak transaksi jika diperlukan. Yang keenam, tentukan saldo. Hitung saldo untuk setiap akun setelah posting untuk memastikan semua transaksi telah dicatat dengan benar. Setelah semua transaksi dipindahkan, buku besar dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya ada definisi pemindahan. Definisi pemindahan atau posting adalah proses dalam akuntansi yang melibatkan pemindahan data transaksi dari buku jurnal ke buku besar.
Proses ini bertujuan untuk mengorganisasi dan mencatat transaksi ke dalam akun-akun yang sesuai, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan analis keuangan. Dengan melakukan pemindahan, informasi menjadi lebih terstruktur dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga ada tujuan pemindahan atau posting dalam akuntansi. Yang pertama ada klasifikasi transaksi, mengorganisasi ke dalam akun-akun yang sesuai untuk memudahkan analisis keuangan. Yang kedua penyusunan laporan keuangan, memfasilitasi pembuatan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, pencatatan yang akurat, menjamin bahwa semua transaksi dicatat secara akurat dan lengkap, mengurangi risiko kesalahan. Yang keempat, pelacakan transaksi, memudahkan pelacakan dan verifikasi transaksi di masa depan dengan mencantumkan referensi di jurnal. Yang kelima, ada pengendalian internal, meningkatkan pengendalian internal dengan memberikan struktur pada pencatatan transaksi sehingga memudahkan audit. Yang keenam ada analisis keuangan, menyediakan data yang diperlukan untuk analisis kinerja keuangan perusahaan, membantu manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya fungsi pemindahan atau posting dalam akuntansi yang mencakup beberapa aspek penting seperti konsolidasi data atau mengumpulkan dan menyatukan informasi transaksi dari berbagai jurnal ke dalam buku besar yang memudahkan pemantauan dan analis. Yang kedua, klasifikasi akun, mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun yang tepat sehingga mempermudah identifikasi dan pemahaman mengenai jenis transaksi yang terjadi. Yang ketiga, pembuatan laporan keuangan, menyediakan data yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi yang digunakan oleh manajemen dan pemangku kepentingan. 4. Akurasi percatatan, menjamin bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam laporan keuangan. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas, meningkat transparansi dalam laporan keuangan yang penting untuk pengawasan dan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Keenam, mentoring dan evaluasi, memfasilitasi mentoring kinerja keuangan perusahaan dengan memberikan data yang relevan dan terkini untuk evaluasi. Yang ketujuh, persiapan untuk audit, memudahkan pihak-pihak yang kepentingan, memudahkan proses. Yang ketujuh ada persiapan untuk audit, memudahkan proses audit dengan menyediakan catatan yang sistematis dan terorganisir sehingga auditor dapat memverifikasi informasi dengan lebih efisien. Jadi secara keseluruhan fungsi pemindahan membantu menjaga integritas dan ketepatan proses akuntansi dalam suatu entitas. Untuk manfaat pemindahan atau posting dalam akuntansi adalah yang pertama, organisasi data, mempermudah pengelolaan dan penganalisan data keuangan sehingga informasi lebih mudah diakses dan dipahami. Dan kedua, peningkatan akurasi, mengurangi risiko kesalahan catatan dan data. Yang kedua, peningkatan akurasi, mengurangi risiko kesalahan catatan dengan menyediakan proses yang terstruktur untuk memindahkan data dari jurnal ke buku besar. Yang ketiga, analisis keuangan, memfasilitasi analisis kinerja keuangan perusahaan dengan menyediakan informasi yang terklasifikasi dan terperinci. Yang keempat, penyusunan laporan keuangan, mempermudah penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, penting untuk pengambilan keputusan. Yang keenam, monitoring kinerja, membantu manajemen dalam memantau kinerja keuangan secara real time dengan data yang terkini. Yang keenam ada peningkatan transparansi, meningkatkan transparansi laporan keuangan yang penting untuk kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk investor dan kreditor. Yang ketujuh, memudahkan audit, menyediakan catatan yang jelas dan terstruktur sehingga proses audit dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Yang kedelapan, pengendalian internal, membantu dalam pengendalian internal dan memastikan semua transaksi dicatat di laporan dengan baik. Mungkin segitu untuk penjelasan tentang pemindahan atau posting dalam akuntansi.
Jadi pemindahan itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keandalan informasi akuntansi di dalam suatu organisasi. Untuk studi kasus PT Cahaya Sukses, sebuah perusahaan jasa konsultan IT yang baru didirikan pada 1 Januari 2024. Dalam video ini kita akan melihat transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2024 dan bagaimana transaksi tersebut dipindahkan ke dalam jurnal serta buku besar. Rincian transaksi yang terjadi. Pada 1 Januari 2024, pemilik perusahaan menyetorkan modal awal sebesar 100 juta rupiah ke rekening bank perusahaan. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai debit kas dan kredit modal pemilik. Dengan demikian, perusahaan sudah memiliki modal yang cukup untuk memulai operasional. Pada 3 Januari 2024, PT Cahaya Sukses membeli peralatan kantor seharga 15 juta rupiah secara tunai. Ini akan dicatat sebagai debit peralatan kantor dan kredit kas. Peralatan ini penting untuk mendukung aktivitas kerja sehari-hari. Pada 5 Januari 2024, perusahaan membayar sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 24 juta rupiah. Transaksi ini dicatat sebagai debit sewa dibayar di muka dan kredit kas. Pembayaran sewa ini memastikan bahwa perusahaan memiliki tempat yang layak untuk menjalankan bisnisnya. Pada 10 Januari 2024, PT Cahaya Sukses menerima pendapatan dari jasa konsultasi sebesar 30 juta rupiah yang dibayar tunai. Ini akan dicatat sebagai debit kas dan kredit pendapatan jasa konsultasi. Pendapatan ini sangat penting untuk keberlangsungan operasional perusahaan. Pada 15 Januari 2024, perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 8 juta rupiah. Transaksi ini dicatat sebagai debit gaji karyawan dan kredit kas. Pembayaran gaji adalah salah satu kewajiban perusahaan untuk menjaga motivasi dan kinerja karyawan. Pada 20 Januari 2024, PT Cahaya Sukses menerima pendapatan jasa konsultasi sebesar 25 juta rupiah, tapi kali ini klien akan membayar dalam 30 hari. Ini akan dicatat sebagai debit piutang usaha dan kredit pendapatan jasa konsultasi. Pencatatan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki piutang yang harus diterima di masa depan. Pada 25 Januari 2024, perusahaan membayar tagihan listrik dan air sebesar 1.500.000 rupiah. Transaksi ini dicatat sebagai debit biaya listrik dan air dan kredit kas. Biaya ini merupakan bagian dari pengeluaran operasional yang perlu dipenuhi. Pada 28 Januari 2024, PT Cahaya Sukses membayar biaya iklan di media online sebesar 2 juta rupiah. Ini akan dicatat sebagai debit biaya iklan dan kredit kas. Iklan ini penting untuk meningkatkan visibilitas perusahaan di pasar. Akhirnya, pada 31 Januari 2024, perusahaan menerima pembayaran sebagian piutang dari klien sebesar 15 juta rupiah. Transaksi ini dicatat sebagai debit kas dan kredit piutang usaha. Pembayaran ini membantu meningkatkan kas perusahaan. Setelah mencatat semua transaksi tersebut dalam jurnal, langkah berikutnya adalah pemindahan atau posting ke dalam buku besar. Berikut adalah ringkasan dari pemindahan tersebut. Akun kas menunjukkan saldo akhir setelah semua transaksi kas dicatat. Akun peralatan, kantor mencatat pembelian peralatan yang diperlukan. Akun sewa dibayar di muka mencatat pembayaran sewa kantor. Akun pendapatan jasa konsultasi mencatat total pendapatan yang diterima. Akun piutang usaha menunjukkan piutang yang harus diterima dari klien. Akun gaji karyawan, biaya listrik dan air dan biaya iklan mencatat semua biaya operasional yang dikeluarkan selama bulan Januari. Proses pemindahan ini tidak hanya menjaga catatan keuangan agar tetap akurat, tapi juga memudahkan PT Cahaya Sukses dalam menyusun laporan keuangan dalam melakukan analisis di masa depan. Demikianlah pembahasan mengenai studi kasus PT Cahaya Sukses dan pemindahan transaksi ke dalam buku besar. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang pemindahan atau posting. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sidik Nugraha dari kelas 4B. NIM saya 22308111007. Di sini saya akan membahas tentang neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah kegiatan pencatatan pada setiap transaksi perusahaan yang meliputi laporan penjualan, biaya, hutang, piutang, dan lain sebagainya. Neraca saldo adalah laporan akuntansi yang mencantumkan saldo akhir di setiap akun buku besar. Ini berarti bahwa dalam setiap neraca saldo menyajikan total untuk setiap akun, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Sederhananya, pengertian neraca saldo
adalah bagian dari laporan keuangan yang mencantumkan setiap saldo pada akun buku besar akuntansi. Fungsi neraca saldo yaitu dijalankan sebagai bagian dari proses penutupan akhir bulan. Laporan ini terutama digunakan untuk memastikan bahwa total semua debit sama dengan total semua kredit. Fungsi dari neraca saldo adalah memastikan bahwa tidak ada entry jurnal yang tidak seimbang dalam sistem akuntansi, yang tidak memungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Dalam istilah lainnya, fungsi neraca saldo adalah memverifikasi apakah saldo debit dan kredit menunjukkan jumlah yang seimbang. Oleh sebab itu, setiap akhir periode perlu dibuat neraca saldo. Data atau akun yang disusun di neraca saldo adalah saldo-saldo yang terdapat pada buku besar. Tujuan dibuatnya neraca saldo adalah sebagai cara untuk mengetahui keseimbangan jumlah debit dan kredit di buku besar. Neraca saldo membantu untuk menguji kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit pada saldo-saldo akun buku besar. Di sini saya akan memberikan contoh dari pengerjaan neraca saldo. Pertama-tama ada kolom pertama yaitu kode. Yang kedua akun. Debit dan kredit. Oke, yang pertama yaitu kodenya 1.1. Nama akunnya kas. Dimasukkan ke dalam debit sebesar 3.354.000. Yang kedua yaitu ada piutang usaha. Kodenya 1.2 dan nama akunnya piutang usaha. Dimasukkan ke dalam debit yaitu sebesar Rp200.000. Dan lanjut ada 1.4 nama kode akunnya yaitu perlengkapan. Dimasukkan ke dalam debit sebesar Rp300.000. Yang keempat yaitu ada sewa dibayar di muka. Dengan masukannya ke dalam debit sebesar Rp120.000. Kode akun yang kelima yaitu ada peralatan dan dimasukkan juga ke dalam debit sebesar Rp800.000. Dilanjutkan ke kode 2.2 yaitu dengan nama akun utang. Dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp3 juta. Yang ketujuh ada 3.1 yaitu nama akunnya modal Jarvan. Dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp1.500.000. Dilanjut yang ke-8 ada 3.2 yaitu nama akunnya Frif Jarpan. Dimasukkannya ke dalam debit sebesar Rp100.000. Dilanjut dengan nomor kode akun 4.1 yaitu pendapatan. Dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp700.000. Dilanjut dengan kode akun 5.1 yaitu beban gaji. Dimasukkan ke dalam debit sebesar Rp156.000. Yang terakhir yaitu ada kode akun 5.9 dengan nama akun beban rupa-rupa. Totalnya Rp70.000 dimasukkan ke dalam debit. Kalau posisi neraca saldo ini benar, maka harus menunjukkan posisi debit dan kredit pada jumlah yang balance. Nah, sekarang kita hitung semuanya dari debit dan kredit, dan setelah dihitung akan ketemu angka Rp5.200.000.
Nah, demikian cara pembuatan neraca saldo perusahaan jasa atau pembuatan trial balance perusahaan jasa. Jadi, kesimpulannya adalah neraca saldo akan menunjukkan saldo debit dan kredit pada posisi yang seimbang atau sama. Ini artinya bahwa neraca saldo tersebut sudah benar penyusunannya. Jika neraca saldo tidak seimbang antara debit dan kredit, maka kemungkinan besar dalam kekeliruan dalam penjumlahannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika masih banyak kesalahan dalam pembuatan neraca saldo.